Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. sebagai moderator, dan saya di sini bersama rekan-rekan saya, di mana di samping saya ada Kak Esari Agung selaku mahasiswa 1, lalu ada Mbak Aisyah Butubara selaku mahasiswa 2, lalu ada Mas Miftah Razak sebagai mahasiswa 3, serta Pak Proyek sebagai jurnalis. Baik, terima kasih yang saya hormati pada dosen pembimbing, hadirin yang berbahagia serta para peserta juga yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam debat ini yang penuh semangat yang ini. Hadirin sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti debat akademik dengan tema yang sangat relevan dan menarik, yaitu Land Acquisition, yang adil dan mensejahterakan masyarakat dalam perspektif teori perilaku sosial, teori pertukaran sosial, dan teori hubungan rasional. Tema ini kita angkat bukan tanpa alasan. Di tengah pembangunan yang terus berkembang, proses pengadaan tanah atau land acquisition seringkali memunculkan dinamika antara kepentingan negara, investor, dan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pengadaan tanah dapat berlangsung secara adil dan mensejahterakan masyarakat? Jika kita melihatnya dari sudut pandang ilmu sosial, khususnya teori perilaku sosial, teori pertukaran sosial, dan teori hubungan rasional. Debat kali ini akan menghadirkan 3 narasumber terbaik kita yang masing-masing akan menyampaikan pandangan dan argumentasinya berdasarkan ketiga teori tersebut. Mereka akan mengurai secara kritis, analisis, dan konstruktif bagaimana konsep land acquisition yang ideal dapat diwujudkan untuk kemaslahatan bersama. Saya sebagai moderator akan membantu jalannya debat ini agar berlangsung secara tertib, objektif, dan saling menghargai. Saya mengajak seluruh hadirin untuk menyimak dengan seksama, karena diskusi ini diharapkan dapat memperluas wawasan kita semua tentang kebijakan pertahanan dan dinamika sosial di baliknya. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita mulai acara debat pada hari ini. Terima kasih. Jadi menurut teori perilaku sosial, cara masyarakat bersikap dan merespons suatu kebijakan banyak dipengaruhi oleh hasil pengamatan serta pengalaman sosial mereka. Dalam konteks pengadaan lahan, keadilan tidak hanya diukur dari besarnya ganti rugi, tetapi juga dari bagaimana masyarakat menyaksikan proses tersebut dijalankan. Jika mereka melihat dan ada pihak lain yang diperlukan secara tidak adil, maka rasa curiga dan penolakan akan tumbuh. Namun, bila proses yang terbuka, melibatkan warga secara aktif dan memberikan manfaat yang jelas, masyarakat akan belajar untuk bersikap mendukung. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk menganalisis permasalahan ini, di sini saya mengambil teori pertukaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa setiap interaksi sosial adalah bentuk pertukaran yang melibatkan unsur rugi. Masyarakat akan menerima pengadaan lahan jika manfaat yang mereka dapatkan lebih besar daripada kerugian yang akan mereka alami. Keadilan di sini tentang keseimbangan kekuasaan dan sumber daya. Proses yang adil adalah proses yang memastikan masyarakat tidak berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dari pemerintah ataupun pihak swasta. Keadilan harus diukur dari hasil pertukaran yang saling menguntungkan. Dalam mekanisme pengadaan tanah yang adil dan mensejahterakan masyarakat harus dibangun atas dasar timbal balik yang seimbang antara pihak pemilik tanah, yaitu masyarakat, dan pihak yang membutuhkan tanah, yaitu pemerintah. Dalam teori pertukaran sosial, hubungan sosial dipandang sebagai proses transaksi untung dan rugi, di mana individu atau kelompok hanya akan rela melepas sesuatu jika imbalan yang diterima dianggap sepadan atau lebih tinggi dari pengorbanannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dalam permasalahan ini saya akan mengambil pendekatan berdasarkan teori pilihan rasional. Pada teori ini, individu dapat membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Dalam proses pengadaan lahan, setiap individu masyarakat cenderung mengambil keputusan dengan mempertimbangkan secara rasional, yaitu ganti rugi muncul ketika kompensasi yang ditawarkan dianggap lebih menguntungkan dibandingkan nilai subjektif dan emosional yang dimiliki terhadap properti yang diserahkan.
Penerapan ganti rugi yang adil dan layak kepada pihak yang berhak merupakan prinsip fundamental dalam proses pengadaan tanah yang bertujuan memberikan kompensasi sesuai nilai properti yang hilang sekaligus menghormati hak individu sehingga dapat mencegah ketidakadilan dan konflik sosial serta menghormati dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut adanya hubungan antara konsep optimalisasi Pareto, seorang ahli bernama Vilfredo Pareto, yaitu perubahan dianggap sebagai kemajuan apabila pihak yang dirugikan disiapkan menerima ganti rugi dari pihak yang diuntungkan. Ganti rugi tersebut bersifat aktual atau potensial, tetapi harus cukup agar pemilik tanah tidak merasa dirugikan secara ekonomi. Keadilan di sini berfungsi untuk menjamin tidak adanya unsur paksaan serta memastikan setiap individu memperoleh informasi yang cukup dan transparan sehingga dapat membuat pilihan yang paling menguntungkan dan adil bagi dirinya sendiri. Hal ini menjadi krusial dalam konteks pengadaan tanah agar terciptanya kesepakatan yang harmonis dan menghindari konflik sosial yang merugikan semua pihak. Baik hadirin sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan awal dari masing-masing peserta debat mengenai land acquisition yang adil dan mensejahterakan masyarakat dalam perspektif dari perilaku sosial, dari pertukaran sosial, dan dari pilihan rasional. Kini kita memasuki babak kedua, yaitu diskusi dan sanggahan. Pada babak ini, para peserta akan diberi kesempatan untuk menanggapi, mengkritisi, dan memperkuat argumen peserta lain secara langsung. Tujuannya adalah memperdalam pemahaman kita semua mengenai tema debat ini, serta melihat bagaimana teori-teori yang digunakan benar-benar dapat diimplementasikan pada praktik land acquisition yang adil. Kepada peserta pertama, dipersilakan untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan terhadap argumen peserta lainnya. Ya, saya akan memberikan tanggapan terhadap argumen dari pembicara 2 dan 3. Untuk pembicara 2, saya paham bahwa teori pertukaran sosial menekankan pada untung rugi. Tapi masyarakat tidak selalu bertindak berdasarkan hitungan materi. Dalam pengadaan lahan, sikap mereka terbentuk dari apa yang mereka lihat. Kalau prosesnya adil dan transparan, mereka akan percaya. Jadi, perilaku masyarakat lebih dipengaruhi oleh pembelajaran sosial, bukan sekedar pertukaran nilai. Yang selanjutnya, untuk pembicara 3, teori pilihan rasional menilai keputusan masyarakat sebagai hasil perhitungan logis, tapi realitanya tidak sesederhana itu. Banyak masyarakat menolak meski kompensasinya besar, karena mereka belajar dari pengalaman sosial yang tidak adil. Artinya, keputusan mereka bukan cuma rasional, tetapi juga hasil dari interaksi dan kepercayaan yang terbentuk di lingkungan sosial. Terima kasih kepada peserta pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta kedua untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan balik atas sanggahan tersebut. Nilai sentimental atau ikatan sosial memang sulit diukur dengan uang, tetapi tetap bisa diakomodasi melalui pendekatan kualitatif, seperti wawancara dan observasi. Indikator sosial budaya seperti kebersamaan, tradisi, dan partisipasi, serta melalui metode valuasi sosial seperti social return of investment. Dan untuk kerugian dan materi harus dikuantifikasi atau dikompensasi dalam bentuk lain, misalnya pembangunan fasilitas komunitas baru, dan bahwa kompensasi harus mencakup biaya psikologis dan sosial. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta pertama dan kedua karena telah memberikan tanggapan yang sangat menarik. Kali ini saya persilakan untuk peserta ketiga untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan balik atas tambahan yang dibawakan oleh peserta pertama dan peserta kedua. Baik, dalam membuat keputusan terbaik berdasarkan informasi dan pertimbangan yang rasional. Namun kenyataannya tidak semua individu memiliki kapasitas atau akses informasi yang memadai untuk menentukan pilihan optimal. Terlebih dalam situasi yang penuh tekanan seperti dalam pengadaan tanah ini. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat krusial dalam menyediakan informasi yang transparan dan lengkap serta menginisiasi mekanisme negosiasi yang adil dan terbuka. Dengan demikian, meskipun individu berada dalam tekanan, mereka tetap dibekali dengan
alat dan akses informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang secara rasional. Di samping itu, perlindungan hukum dan mekanisme perlindungan hukum melibatkan pemerintah dan masyarakat, serta keterlibatan masyarakat harus ditetapkan secara tegas agar kompensasi yang diberikan benar-benar adil dan menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat asas keadilan, tapi juga memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menentukan pilihan terbaik, sehingga keseimbangan hak individu dan kepentingan umum dapat terwujud secara berkeadilan. Baik, hadirin sekalian, kita memasuki babak ketiga yaitu penutup dan kesimpulan. Dengan format tahapan saling silang, pada babak ini setiap peserta akan menyampaikan kesimpulan akhir sekaligus menanggapi kesimpulan peserta sebelumnya. Kita mulai dari mahasiswa pertama. Kami persilakan mahasiswa pertama menyampaikan kesimpulan akhir Anda sekaligus memberikan tanggapan atas pandangan mahasiswa kedua dan ketiga yang sebelumnya telah disampaikan. Terima kasih. Saya menghargai pandangan mahasiswa kedua dan ketiga tentang pentingnya kompensasi dan rasionalitas. Namun inti persoalan dalam pengadaan lahan bukan hanya soal nilai ekologika, melainkan bagaimana masyarakat belajar dari pengalaman sosial di sekitarnya. Jika prosesnya adil, transparan, dan melibatkan warga, mereka akan percaya dan mendukung. Tetapi jika ada ketidakadilan yang terlihat, penolakan pasti muncul. Jadi kunci keadilan adalah membangun kepercayaan sosial, bukan sekedar memberi ganti rugi. Terima kasih mahasiswa pertama. Selanjutnya kami persilakan mahasiswa kedua untuk menyampaikan kesimpulan akhir Anda sekaligus tanggapan atas pernyataan mahasiswa pertama. Untuk pembicara tiga, mengasumsikan bahwa semua orang rasional berarti mengabaikan ketidaksetaraan kekuasaan. Seseorang yang miskin dan tidak punya posisi tawar yang sama dengan pemerintah, sehingga pilihan rasional mereka sering kali bersifat terpaksa. Terima kasih mahasiswa kedua. Selanjutnya kami persilakan mahasiswa ketiga untuk menyampaikan kesimpulan akhir Anda sekaligus memberikan tanggapan atas pernyataan mahasiswa pertama dan kedua. Terima kasih. Menurut saya dengan mekanisme ganti rugi yang seragam yang diterapkan secara konsisten, apa pengecualian untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam proses pengadaan tanah. Dengan tidak memberikan ruang untuk negosiasi individual, mekanisme ini melindungi pihak yang lemah dari tekanan atau penguasaan dari pihak yang dibuat. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan adanya keadilan serta kompensasi yang pantas bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus memberikan perlindungan hukum. Baik, kami persilakan mahasiswa pertama untuk menyampaikan kesimpulan akhir sekaligus solusi yang Anda tawarkan. Terima kasih. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pengadaan lahan tidak hanya bergantung pada nilai ganti rugi atau rasionalitas keputusan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menilai proses tersebut secara sosial. Ketika masyarakat melihat keadilan, keterbukaan, dan partisipasi nyata, mereka akan belajar untuk percaya dan bersikap kooperatif. Karena itu, solusinya adalah menciptakan proses pengadaan lahan yang transparan, melibatkan masyarakat sejak awal, serta menunjukkan contoh nyata hasil yang bermanfaat bagi warga. Dengan begitu, keadilan tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan moral. Baik, terima kasih kepada mahasiswa pertama. Selanjutnya kami persilakan mahasiswa kedua untuk menyampaikan kesimpulan akhir serta solusi yang Anda tawarkan. Terima kasih kepada moderator. Solusi yang saya tawarkan adalah membangun mekanisme pengeluaran yang seimbang.
Pemerintah atau pengembang harus menawarkan paket pertukaran yang lebih dari sekedar ganti rugi moneter. Misalnya dengan menyertakan fasilitas publik, sekolah, dan peluang kerja baru. Selain itu, harus ada badan mediasi independen yang bisa menengahi perselisihan, sehingga masyarakat tidak merasa berada di bawah tekanan. Serta proses pengadaan lahan harus transparan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi objek, melainkan juga menjadi subjek yang ikut menentukan bentuk pertukaran yang adil. Prinsip keadilan sosial dapat ditegakkan melalui konsultasi publik, kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan real, serta jaminan keberlanjutan mata pencarian. Terima kasih kepada mahasiswa kedua. Selanjutnya kami persilakan mahasiswa ketiga untuk menyampaikan hasil kajian dan solusi yang ditawarkan. Terima kasih. Dibutuhkan sistem yang jelas dan transparan di mana setiap individu mendapatkan akses informasi yang memadai untuk membuat keputusan rasional. Peran pemerintah sangat penting dalam menyediakan data yang valid, mekanisme yang adil, serta perlindungan hukum untuk memastikan tidak ada unsur paksaan dalam proses pengadaan tanah dan ganti rugi lahan. Dengan demikian, masyarakat diberi ruang dan alat untuk berpartisipasi secara aktif dan bebas dalam proses ini, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik masyarakat. Kemudian, pendekatan ini tidak hanya mengutamakan kompensasi secara ekonomi, tapi juga menetapkan asas keadilan, keterbukaan, dan partisipasi yang secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak dan menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan hak rakyat sebagai pemilik tanah. Sekian, terima kasih. Baik hadirin sekalian, tibalah kita pada penghujung debat hari ini. Izinkan saya menutup rangkaian diskusi kita dengan merangkum apa, bagaimana, dan mengapa tema ini penting bagi kita semua. Hari ini, kita telah mendiskusikan pada lahan yang adil dan mensejahterakan masyarakat dari 3 perspektif teori: perilaku sosial, pertukaran sosial, perilaku sosial, pertukaran sosial, dan kebutuhan rasional. Masing-masing teori ini memberi sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana masyarakat merasakan kebijakan, bagaimana nilai ontologi dinegosiasikan, dan bagaimana keputusan rasional diambil oleh individu. Para mahasiswa sepakat bahwa proses pengadaan lahan tidak cukup hanya berbicara tentang besaran ganti rugi. Prosesnya harus terbuka, transparan, melibatkan masyarakat secara aktif, serta menyediakan informasi yang memadai dan mekanisme negosiasi yang adil. Dengan pendekatan ini, bukan hanya kompensasi ekonomi yang diperhatikan, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan berkelanjutan mata pencarian warga. Karena pengadaan lahan yang adil bukan sekedar prosedur administratif, melainkan fondasi kepercayaan antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Keadilan yang nyata akan menumbuhkan sikap kooperatif, mengurangi konflik, dan pada akhirnya mendukung keberhasilan pembangunan yang mensejahterakan semua pihak. Jika kita ingin membangun pembangunan berjalan secara lancar, maka kita perlu membangun sistem yang melindungi hak masyarakat sekaligus memenuhi kepentingan umum secara berimbang. Demikianlah penutup dari saya. Terima kasih kepada seluruh peserta atas pemikiran yang tajam dan konstruktif, serta kepada hadirin yang telah mengikuti debat ini dengan penuh perhatian. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan pengadaan lahan yang lebih adil dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih.